semuanya, aku Cindy, mahasiswa BIS Digital yang senang banget ngulik tentang media sosial. Nah, hari ini aku bakal ngajak kamu buat ngeliat lebih dalam lagi bagaimana media sosial itu dapat berkembang sebagai alat komunikasi yang lebih powerful dan bagaimana media sosial itu dapat digunakan secara efektif baik itu untuk personal branding, untuk promosi, bahkan menyikapi isu-isu yang terkini. Yuk ikutin! Jadi, teknologi digital itu mempercepat cara kita untuk terhubung. Nah, di mana zaman dulu itu cara komunikasi sangat terbatas. Harus menggunakan surat, ataupun paling cepat menggunakan telepon genggam. Tapi, sangat berbeda dengan sekarang. Sekarang satu kali klik aja, sebuah postingan itu dapat dijangkau oleh jutaan orang. Maka dari itu, media sosial itu lahir dari perkembangan teknologi internet, smartphone, dan sebuah aplikasi yang dirancang untuk menjalin sebuah interaksi. Ada pula strategi pengelolaan media sosial, baik itu untuk personal branding maupun untuk bisnis. Yang dimana pertama itu kita harus menentukan kamu harus dipandang seperti apa oleh audiens. Yang kedua, konsisten. Jadi setelah menentukan brand yang ingin kamu ungkapkan ke audiens itu, kita harus memposting sebuah konten yang menciri khaskan sebuah branding kita. Yang ketiga ada interaksi. Interaksi di sini artinya kita harus menjalin hubungan baik antar audiens melalui call to action. Marketing dan selling itu sangat memiliki hubungan yang erat, dan di mana marketing itu merupakan proses kita maupun cara kita untuk mempromosikan atau membangun hubungan antar audiens. Sedangkan selling itu merupakan proses menjual, yang dimana di sana pasti ada transaksi. Misalnya ada sebuah konten edukatif yang memiliki judul pemanfaatan skincare untuk kulit berjerawat. Jadi di sana merupakan marketing karena apa? Mempromosikan sebuah produk skincare untuk kulit berjerawat. Sedangkan bedakan juga misalnya ada sebuah poster yang memiliki tulisan diskon 50% hari ini. Itu bukan selling karena ada proses menjualnya. Media sosial itu sangat luas jangkauannya. Apalagi ada UMKM yang ingin mempromosikan sebuah produknya di media sosial. Itu sangat memiliki peluang yang besar. Tapi tantangannya apa? Tantangannya adalah kompetitor. Kompetitor saat ini sangat banyak, namun solusinya kita harus tetap mempertahankan keunikan produk yang kita punya. Manfaatnya, serta memposting konten-konten yang relate. Riset pasar itu sangat penting kita lakukan sebelum kita melakukan kampanye di media sosial. Karena apa? Jika kita salah riset, maka sebuah konten yang kita upload di media sosial itu tidak ada gunanya. Jadi, perlu yang kita ketahui bahwa riset pasar itu berupa yang pertama, menentukan target audiens. Yang kedua ada mempelajari tren dan kompetitor. Yang ketiga, ada menganalisis kebutuhan audiens. Yang terakhir yaitu mengevaluasi melalui insight. Meski kita ketahui bahwa Facebook itu kalah pamor dengan Instagram maupun TikTok. Tapi, Facebook masih relevan digunakan sebagai media promosi. Jadi, ada beberapa fitur Facebook yang saya ketahui dapat menunjang sebuah konten maupun marketing kita nantinya jika diupload di Facebook. Yang pertama itu ada Facebook ADS. Facebook ADS ini merupakan Facebook yang digunakan untuk menargetkan sebuah iklan. Iklan di sini artinya iklan mempromosikan sebuah produk yang kita punya atau menunjang konten yang kita buat agar lebih banyak dilihat oleh banyak orang. Kemudian juga ada yang terkenal adalah komunitasnya ataupun grupnya. Gabunglah di sana untuk menjalin sebuah interaksi. Jadi, menurut saya, ketika kita memiliki strategi yang tepat, saya yakin Facebook itu masih relevan digunakan sebagai media promosi. Ketika kita membuat konten kreatif itu merupakan sebuah impian yang dilomba-lombakan oleh kreator sekarang di media sosial. Karena apa? Sangat banyak tantangan saat ini untuk menjadi maupun membuat sebuah konten kreatif sehingga dapat tembus ataupun FYP istilahnya. Jadi tantangan terbesar adalah banjirnya konten sehingga membuat audiens itu merasa bosan.
Karena apa? Setiap tren yang ada, pasti ada beribu-ribu konten yang sudah dibuat oleh kreator yang lainnya. Nah, disanalah kita harus mempertahankan keunikan produk yang kita punya, dan relevan, dan tentunya terus adaptif dengan tren-tren yang ada. Karena selain itu, kita harus menebak-nebak algoritma setiap media sosial. Karena apa? Algoritma setiap media sosial itu berbeda-beda. Disanalah kreator digital harus lebih adaptif. Ketika kita membuat konten kreatif itu, kita harus menuangkan sebuah kreativitas kita, dan kita harus menggabungkan juga dengan tren-tren yang ada. Nah, ada 7 pertanyaan terkait dengan media sosial. Saat ini kita akan membahas sebuah studi kasus. Yang pertama itu adalah TikTok Shop versus dengan pemerintahan Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berencana melarang TikTok untuk menjalankan bisnis media sosial bersamaan dengan e-commerce. Bayangin aja, kalau kita lagi scroll TikTok, kita nonton video unboxing, nonton video promosi, seperti tutorial, storytelling, biasanya kan kita satu kali klik langsung beli. Tapi pada Oktober 2023 kemarin itu fitur itu hilang. Karena apa? Pemerintah Indonesia itu melarang sebuah adanya transaksi di e-commerce media sosial. Karena apa? Untuk melindungi sebuah UMKM dan pasar tradisional. Lalu bagaimana caranya kita menyikapinya? Nah, disinilah kita saatnya beralih ke indirect selling. Yang dimana artinya kita tetap membuat sebuah konten edukatif, promosi, fun, dan lain sebagainya, seperti storytelling, tutorial, review, yang dimana nantinya penjualannya itu diarahkan ke sebuah link di bio suatu kreator, maupun itu yang saat ini booming adalah keranjang kuning fitur dari TikTok. Nah, manfaatkan juga sebuah platform media sosial yaitu WhatsApp dan Instagram untuk memfollow up sebuah maupun pelanggan yang kita punya. Jadi, tidak masalah jika jalurnya berubah itu, kreativitaslah sebagai senjata utama untuk kita lebih kreatif dalam membuat konten digital di era digital saat ini. Kita masuk ke studi kasus yang kedua, yang dimana kasus deepfake politik yang dimana dengan media sosial. Nah, bayangin aja, ketika kamu lagi scroll TikTok, ada seorang presiden yang dimana jago berbicara bahasa asing, tapi ternyata itu palsu. Bagaimana perasaan kalian? Jadi gitulah teman-teman semuanya, dunia kita saat ini yang dimana semakin canggih deepfake, tapi juga semakin berbahaya. Kasus viralnya Presiden Jokowi, yang dimana sebagai bukti nyata terjadinya sebuah deepfake. Satu sisi, perkembangan AI itu sangat keren dan perkembangan dari Synthesia itu sangat keren, tapi juga sebagai senjata tajam dalam penyebaran hoax. Lalu, bagaimana media sosial dapat menyikapi hal tersebut, dan kita sebagai pengguna platform, bagaimana caranya menyikapi deepfake tersebut? Jadi yang pertama, kita tinjau dari sisi platform. Jadi, platform itu perlu dinamakan memiliki sistem otomatis dalam mendeteksi sebuah konten yang mengandung deepfake ataupun AI generate, dan misi pelaporan, artinya adanya pelaporan dalam misi informasi visual. Karena apa? Konten politik itu perlu melalui verifikasi yang panjang untuk ditayangkan lebih luas lagi supaya aman tanpa adanya hoax. Jika ditinjau dari sisi pengguna, kita harus lebih kritis dalam menanggapi sebuah video yang lagi viral. Jadi biasakan berpikir 2 kali sebelum kita membagikan sebuah cerita ataupun percaya terhadap video yang viral. Antara teknologi dan etika itu sangat berkeseimbangan. Jangan membiarkan kebebasan berekspresi itu dapat menyebarkan sebuah manipulasi. Media sosial itu bukan hanya sekadar alat komunikasi, tapi media sosial itu sebagai panggung besar untuk tempat kita berekspresi dan menciptakan berbagai dampak, asal kita tahu caranya. Jadi, semoga insight hari ini bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa bijak-bijaklah menggunakan media sosial. Sampai jumpa!